105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Program Bun Pagi kembali hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada saat ini, Jumat 20 September 2024, bersama dengan saya Julius Setiawan, Pendeta GKJ Dayu. Sahabat Petra, mari kita mengawali hari ini dengan menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada bersama saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra, sebelum kita memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mensyukuri anugerah dan juga rahmat-Mu yang senantiasa membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan waktu ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak bersama mengawali hari ini dengan memperhatikan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk mendengar dan menerimanya, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan firman itu menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini mari kita memperhatikan sabda Tuhan yang akan kita baca bersama dari Amsal 30 ayat 18 sampai 33. Demikian. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Ketiga hal, bumi gemetar. Bahkan karena 4 hal ini, ia tidak dapat bertahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang tidak dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah langkahnya, yaitu singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra, renungan kita pada saat ini berjudul Olah Rasa. Nah, berbicara soal olah rasa, ini tidak gampang. Karena seringkali kita bingung dengan kehidupan ini. Seringkali kita bingung karena kehidupan ini susah ditebak.
banyak antisipasi yang sudah kita lakukan, banyak usaha yang sudah kita kerjakan supaya hal yang buruk tidak terjadi. Tetapi kejadian buruk itu rupanya menyerang dari sisi yang tidak kita antisipasi. Sehingga dengan hal-hal yang tidak pernah kita duga, tetapi harus terjadi dalam kehidupan kita seringkali syok, bingung, waduh, gimana ini? Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk menginterpretasikan persoalan, kemampuan untuk memahami dan menafsirkan persoalan, serta kemampuan untuk mengolah rasa dan memberikan makna pada persoalan yang terjadi, itu jauh lebih penting dalam kehidupan yang penuh dengan materi ini. Daripada kita sibuk mencari penyebab kejadian buruk itu apa, atau kita sibuk mencari siapa yang dapat kita salahkan, itu lebih penting kalau kita itu mampu mengolah rasa. Sahabat Petra, Agur bin Yake, sebagaimana dalam bacaan kita hari ini, juga menghadapi berbagai misteri kehidupan yang ia tuangkan dalam tulisannya. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dimengerti oleh Agur bin Yake, bagaikan rentetan misteri. Dengan mengungkapkan pepatah numerik, ia pun menguraikan misteri kehidupan tersebut. Pertama-tama Agur menyaksikan kemisterian itu seperti jalan Raja Wali di udara. Ke arah mana ia terbang, Raja Wali itu tidak diketahuinya. Jejak langkah Raja Wali itu tidak ada. Melalui bau, itu juga tidak dapat dideteksi. Beda halnya dengan binatang yang di atas tanah, itu pasti meninggalkan jejak. Agur juga menyaksikan bagaimana kemisterian jalan itu seperti jalan ular di atas cadas. Kalau jalan ular di atas pasir ya bisa kita lacak melalui jejaknya. Tetapi tidak dengan jalan ular di atas batu yang keras. Dan tidak dapat pula kita bisa menggambarkan bagaimana seekor ular yang tidak punya kaki itu dapat menjalar di atas batu di dalam waktu yang singkat. Juga hal yang menjadi misteri adalah jalan kapal di tengah laut. Bahwa jalan kapal itu tidak dapat dimengerti. Kapal tidak meninggalkan tanda apapun di belakangnya. Nah, seperti itu juga kemisterian hidup. Tidak ada jejaknya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Agur juga menyaksikan bahwa kemisterian itu seperti hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti halnya perempuan yang baru saja berzina, tetapi kemudian segera mengatakan, "Aku tidak berbuat jahat." Nah, dari sini memperlihatkan pada kita bahwa kemisterian itu bisa sangat mengerikan, bisa sedemikian mengerikan. Bahkan boleh saya katakan ini gila gitu, ketika tidak dapat bertanggung jawab. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Agur juga mengatakan bahwa kemisterian itu tidak dapat disangka-sangka. Seperti halnya semut yang kecil, tidak seberapa kan? Tetapi tangguh. Seperti pelanduk yang lemah, tetapi rumahnya ada di bukit-bukit batu yang tinggi. Seperti halnya belalang yang tidak punya pemimpin, tetapi dapat berbaris. Dan juga cicak yang mudah ditangkap, tetapi bisa saja cicak itu tinggal di istana raja. Artinya Agur hendak mengatakan bahwa kemisterian itu tidak dapat disangka. Tidak seperti hal yang kita sepelekan. Jangan-jangan hal yang kita sepelekan itu memiliki arti yang luar biasa. Itulah misteri. Yang disangka kuat seperti halnya singa, tetapi ada juga kelemahannya. Mereka bisa saja dikalahkan. Itulah misteri kehidupan.
Nah, dari adanya misteri-misteri kehidupan yang ada ini, Agur mengajak kita untuk memiliki sikap, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-32. Bila engkau menyombongkan diri dengan kekuatanmu, tanpa atau dengan berpikir, maka tidak ada gunanya. Itu semua tidak akan menjadi baik. Maka Agur di sini menegaskan kemampuan berpikir, kemampuan mengolah, itu sangat penting dalam menyikapi kemisterian hidup ini. Sebab bila kita tidak berpikir, bila kita tidak dapat mengolah, Agur mengatakan di ayat yang ke-33, kita bisa saja seperti mengatasi sesuatu tetapi sebenarnya menimbulkan masalah baru. Ayat 33 dikatakan, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Tetapi kalau hidung ditekan, darah keluar. Artinya, kita tidak dapat menggunakan cara pandang yang sama terhadap persoalan yang berbeda. Misal, kita punya anak, adik kita juga punya anak. Anak kita dan adik kita sama-sama, misalkan anaknya selengean, sama-sama tidak serius. Nah, cara memberlakukannya tidak bisa sama. Enggak semua persoalan atau masalah itu diatasi dengan hal yang sama. Enggak bisa semua persoalan, masalah, dan kedukaan itu selalu dapat diatasi dengan cara ditekan, dipencet. Enggak bisa. Bisa jadi masalah itu dapat selesai ketika ia direngkuh dengan penuh kasih. Nah, tergantung bagaimana kita mengolah keadaan yang terjadi di situ. Apakah orang itu bisa ditekan atau enggak ketika kita harus menghadapi persoalan yang penuh misteri seperti itu. Nah, kalau kemarahan kok ditekan, maka pertengkaran timbul. Itu kata Amsal. Nek atos sama atos, dilawan dengan atos. Ya, kalau orang atos itu mengerti, kalau tidak, pasti akan menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu, di sini Agur bin Yake sungguh menekankan kemampuan untuk menginterpretasikan persoalan, kemampuan untuk memahami keadaan, kemampuan untuk menafsirkan, mengolah rasa, dan memberikan makna pada persoalan yang terjadi. Itu yang pertama-tama harus diupayakan ketika kita menyikapi misteri kehidupan ini. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk terus membangun kemampuan dan juga mengolah rasa dan menginterpretasikan persoalan dan misteri yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, Agur bin Yake mengajak kita untuk selalu memahami konteks. Konteksnya itu kayak apa? Kita diajak untuk mencari, menyelami, mendalami latar belakang atau situasi yang terjadi. Latar belakang dari misteri yang terjadi. Jangan gerusa-gerusu ketika menghadapi persoalan itu. Sering saya katakan bahwa kita nggak bisa menyimpulkan kejadian kalau kejadian itu belum selesai. Maka memahami konteks sebetulnya mengajak kita untuk lebih detail, lebih cermat lagi, memperhatikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Nggak terburu-buru menyimpulkan. Dilihat dari semua sisinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sahabat Petra, kita diajak untuk selalu mengupayakan dialog dan komunikasi. Supaya kita bisa mengupayakan atau mengolah rasa ini. Kalau berdasarkan pikiran kita saja, ini nggak adil. Maka kalau misteri kehidupan itu terjadi bersama dengan orang lain, ya kita harus dialogkan bersama. Dalam menghadapi masalah, trauma, atau terutama ketika masalah itu berhubungan dengan orang lain, dialog itu penting untuk memahami dan juga menggali cara pandang orang lain. Maka sesungguhnya mengolah rasa melalui membangun dialog ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya
kita memperhatikan keberadaan orang lain. Sebab Amsal pun mengatakan bahwa singa pun ada kelemahannya, toh. Artinya kita pun, cara pandang kita belum tentu sekuat atau setitis yang kita duga ketika kita hendak menghadapi masalah. Maka perlu untuk kita berdialog, untuk menajamkan kesimpulan-kesimpulan kita. Artinya kita juga nggak bisa sendiri. Nah, sahabat Petra, oleh karena itu mari kita terus kembangkan kemampuan menginterpretasikan segala sesuatu dengan cara yang baik, dengan mengolah pikir, bukan hanya mengolah pikir yang kemudian hanya berdasarkan pengalaman atau kemampuan teori kita saja, tetapi memadukannya dengan mengolah rasa, perasaan kita, perasaan orang lain, perasaan yang ada pada diri kita ataupun orang lain, sehingga kita dapat lebih bijaksana lagi menghadapi kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Amin. Sahabat Petra, mari bersama kita mensyukuri sabdanya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami melalui sabda Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini, bahwa memadukan antara mengolah pikiran dengan mengolah rasa menjadi penting bekal kami menghadapi misteri kehidupan kami. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk mengupayakan kedua-duanya. Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami. Pada saat ini kami hendak bersama melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun, membimbing kami, ketika kami di jalan, ketika kami di rumah, ketika anak-anak kami sekolah, ketika kami semua melaksanakan aktivitas kami, sehingga kami boleh berada dalam lindungan dan pemeliharaan Kristus saja. Inilah ya Tuhan seru dan permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah program Embun Pagi telah menyapa kita di hari ini, Jumat 20 September 2024. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda pada saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.